Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana waj'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini tentunya setelah melaksanakan kewajiban Allah, salat subuh berjamaah, salat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laisa syai'un ahamma ba'dal fara'id min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang sangat istimewa setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah melebihi menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmu lah seseorang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana ikhlas, mana tidak, mana baik, mana buruk, dan begitu seterusnya. Kemudian tak lupa untuk keberkahan kajian di pagi hari ini, kita bersalawat kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang 7 perkara jangan sampai diceritakan kepada siapapun. Bahkan terkadang tidak boleh juga diceritakan kepada orang yang kita cintai, istri kepada suami atau mungkin sebaliknya. Apa saja 7 perkara tidak boleh diceritakan, cukup kita saja yang tahu. Yang pertama, hadis dari Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahir." Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan menceritakan dosanya. Jadi yang pertama, menceritakan dosa diri sendiri kepada orang lain terlarang dalam Islam. Tidak boleh orang menceritakan dosanya kepada orang lain. Seperti apa? Nabi melanjutkan hadis, wa inna minal mujahirin an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satara Allah. Seseorang melakukan dosa di malam hari, kemudian di pagi hari Allah tutup aibnya. Fayaqul, dia pun mengatakan, ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Wahai fulan, semalam saya melakukan dosa ini dan dosa itu. Wa qad bata satarahu rabbuhu, padahal selama dia tidur di malam hari Allah sudah tutup aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, tetapi malah dia bongkar pula aibnya kepada orang lain. Jadi yang pertama, tidak boleh menceritakan dosa. Dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu didatangi
atau dia malam-malam dia datang ke sebuah tempat. Karena biasa di antara biografi Umar bin Khattab kalau kita membaca, Umar itu kalau malam dia jarang tidur. Dihabiskan malamnya untuk qiyamul lail atau dia keliling-keliling kota Madinah untuk melihat rakyatnya apa yang dihajatkan mereka. Jadi satu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada orang yang melihat orang berzina dengan kedua matanya. Padahal dia khalifah. Bisa saja Umar menghubungi, mungkin bahasa kitanya polisi kan, untuk menangkap. Tapi Umar radhiyallahu anhu langsung kemudian pulang. Keesokan harinya dia kumpulkan seluruh para sahabat, kemudian minta pendapat mereka dan mengatakan, kata Umar, bagaimana kalian kalau kalian di posisi aku sebagai khalifah maksudnya, kemudian melihat rajulan yaqa'u ala imra'atin fahishatan, seorang laki-laki melakukan fahisyah, perzinahan dengan seorang wanita, apakah saya harus menegakkan hudud, hukum had dalam Islam? Kalau dia bujangan ya cambuk gitu. Kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati. Maka sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, urusan terserah kamu, bukankah anta Amirul Mukminin? Bukan seorang khalifah. Tapi ketika itu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, jangan pernah membuat hukuman. Kenapa? Karena menegakkan had dalam melihat seseorang melakukan perzinahan itu butuh 4 saksi. Sementara Umar hanya sendirian, walaupun dia khalifah. Kalau engkau bisa mendatangkan 4 saksi dan 4-4-nya melihat, begitulah hadiyun Nabi. Begitulah cara Nabi SAW memberikan hukuman. Tapi anda tidak punya saksi. Sejak itu Umar radhiyallahu anhu kemudian langsung melupakan kejadian semalam dan tidak pernah menceritakan kepada orang. Dari sini ada mafhum mukhalafah. Kalau seandainya aib orang lain saja kita wajib menutupinya, apalagi aib sendiri. Tentu aib sendiri lebih harus lagi untuk ditutup. Makanya Nabi SAW mengatakan, semua umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan menceritakan dosanya. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan nama Sittirun. Allah itu zat yang maha sittir. Sittir itu artinya berusaha untuk menutup aib hamba-hambanya. Alhamdulillah kita punya Tuhan yang baik, menutup aib setiap hambanya. Kalau setiap orang itu ditampakkan oleh Allah aibnya, tidak ada satupun manusia memuliakan manusia lainnya. Tidak ada. Kita mulia itu karena Allah tutup aib kita. Kalau seandainya aib kita dibongkar oleh Allah, tidak ada orang yang hormat kepada orang lain, karena masing-masing punya aib. Masing-masing punya aib. Siapa yang tidak punya aib? Kecuali para nabi. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala suatu ketika dia ke pasar belanja sesuatu, tiba-tiba orang-orang pasar akan kenal siapa Imam Ahmad. Datang kepada Imam, ya Imam, biar kami yang memikul badai'uka, maksudnya barang-barang. Anda pulang saja, nanti akan sampai barang-barang. Seorang imam tidak layak seperti itu. Biar kami murid-muridmu yang akan membawamu. Tapi Imam Ahmad mengatakan, tidak. Kalau seandainya Allah tampakkan aibku di hadapan kalian, tentu kalian akan meletakkan turab ala ras, pasir di atas kepala. Karena Allah masih tutup saja aibku, kalian menghormati aku. Kalau bongkar aibku, kalian tidak mungkin kecuali meletakkan pasir di atas kepala.
Jadi kemuliaan seseorang itu karena Allah masih menutup aibnya. Sebab kalau dibongkar aibnya, sebentar saja ikhwatul fiddin, orang itu jatuh di mata manusia. Betapa banyak di negeri kita ini kadang-kadang seseorang yang terkenal mungkin terbongkar aibnya, entah gara-gara perselingkuhan, entah gara-gara apa, hanya 1-2 dosa saja. Kemudian viral, dihujat netizen habis-habisan dari ujung timur sampai ujung barat. Komentarnya jelas langsung jatuh di mata manusia. Dan ini menunjukkan kuasa Allah. Kalau 1 dosa saja bisa menjatuhkan dia, gimana kalau semua dosa tampak di hadapan manusia? Makin gak ada harganya dia. Makanya kenapa di antara sifat Allah itu Sittir. Dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat bekas pada setiap dosa yang kita lakukan. Kalau seandainya Allah letakkan bekas pada dosa yang kita lakukan, anggap saja setiap, kata ulama itu, kalau setiap dosa itu punya bau, tidak ada orang yang mau duduk dengan orang lain. Kalau seandainya dosa itu membawa bekas, anggaplah bau busuk. Setiap berbuat dosa busuknya, tidak ada orang yang mau duduk di samping orang itu. Karena kita ini setiap hari berbuat dosa. Sebab itulah maka syariat Islam mengajarkan jangan pernah menceritakan dosanya. Karena menceritakan dosa itu hakikatnya menghinakan dirinya sebenarnya. Dia sedang menghinakan dirinya. Dan dia melanggar perintah Nabi SAW. Allah sudah tutup aibnya, jangan pernah ceritakan kepada orang. Bahkan ada hal-hal yang tidak boleh diceritakan sampai kepada pasangan kita. Istri kepada suami atau suami kepada istri. Seperti umpamanya dosa yang berkaitan dengan kehormatan. Ada seorang wanita dulunya mantan pezina, naudzubillah. Kemudian bertobat. Sudah tidak jadi wanita pezina. Kalau sudah tobat sudah hilang pezina, jadi wanita baik-baik. Menikahlah dia dengan seorang laki-laki saleh. Maka seorang wanita pezina yang sudah bertobat tidak boleh menceritakan masa lalunya. Anggap saja dia kenalan itu menjadi wanita baik-baik. Sama dengan kita, laki-laki. Anggap saja mungkin kita ini dulu mantan narkoba, mantan ini, mantan itu, perampok, mungkin. Kemudian tobat, hijrah ke tempat Allah. Orang tidak tahu Anda ini mantan apa dulu. Tapi ketika kenal dengan orang, orang tahunya kita orang baik-baik. Cukup sampai di sini. Jangan pernah bercerita masa lalu. Karena menceritakan masa lalu dari perkara dosa itu adalah sebuah dosa besar. Itu Anda sedang menghinakan diri. Yang tadinya mungkin orang itu memuliakan kita, jadi jatuh di mata dia. Oh, rupanya dia mantan ini. Karena biasanya masa lalu itu kalau orang tahu, kemudian kita melakukan sesuatu, itu akan diungkit-ungkit masa lalunya. Pantas saja dulu mantan perampok, ya sekarang rampok lagi yang itu. Jadi kalimat-kalimat itu kan terucap. Maka ini yang pertama, jangan pernah menceritakan dosa dan jangan menampakkan dosa. Satu. Yang kedua, yang tidak boleh ditampakkan kata para ulama. Kalau tadi aib diri sendiri, sekarang aib orang lain. Tidak boleh menceritakan aib orang lain. Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Man satara awrata akhihi muslim, satarallahu awratahu yaumil qiyamah." Siapapun yang menutup aurat aib orang lain dan dia seorang muslim, maka Allah akan tutup aib kita pada hari kiamat. Dari sini menunjukkan bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kita umpamanya melakukan sesuatu kepada orang, niscaya Allah akan datangkan melakukan hal yang sama kepada kita. Artinya kalau kita membongkar aib orang lain, nanti Allah akan utus orang membongkar aib kita. Kama tadi.
Jangan pernah membongkar aib orang. Nanti Allah kirim orang yang membongkar aib kita. Bagaimana caranya? Walaupun di dalam rumah sekalipun Allah sanggup membongkar aib kita. Dan itu berdasarkan hadis. Wala tattabi'u awratal muslimin. Jangan kalian mencari-cari auratnya seorang muslim. Wa man tatabba'a awratahum, siapa yang mencari-cari aibnya mereka kaum muslimin, tatabba Allahu awratahu walau kana fi baitihi, kata Rasul. Maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dia di rumahnya sendiri. Contoh umpamanya tadi kisah Umar bin Khattab. Dia langsung melupakan apa yang dilihatnya karena tidak ada saksi. Atau contoh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalam kitab Tauhid tentang kisah Nabi Isa ibn Maryam. Suatu ketika Isa ini melihat ada orang mencuri dengan matanya. Dikejar sama dia. Kemudian setelah dikejar ketangkaplah dia. Kemudian kata Isa bin Maryam, "Sarabta ya fulan, engkau sudah mencuri wahai fulan. Dan aku melihatnya." Tapi tiba-tiba pencuri ini mengatakan, "Wallahi demi Allah aku tidak mencuri." Bersumpah dia tidak mencuri. Maka Isa bin Maryam mengatakan, "Sadaqta wa kadzaba 'aini." Engkau yang benar, mataku yang berdusta. Kenapa? Kenapa Isa bin Maryam ngomong begitu? Padahal jelas-jelas dia melihat ada orang mencuri kan? Sudah ketangkap, apa kata Isa? Karena dia sudah bersumpah atas nama Allah. Apa kata Isa? Kau yang benar, kau tidak mencuri. Mataku yang silap melihatnya. Karena dia sudah bersumpah. Dan Isa menghormati sumpahnya, bukan kalimat tidak mencuri. Tapi Isa ingin menutup aibnya karena tidak ada saksi, cuma dia saja. Dari sini juga menunjukkan bahwa tidak boleh orang menceritakan aib orang lain. Di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki namanya Ma'iz. Seorang budak sudah menikah, punya tuan namanya Hasan. Kisah ini disebut kisah Ma'iz. Ma'iz ini berzina dengan seorang budak yang lain. Padahal dia sudah menikah. Ketahuan dengan Hasan, tuan. Kemudian Hasan pun menegur Ma'iz karena dia budaknya. "Ya Ma'iz, aku melihat kau berzina dan engkau sudah menikah. Dalam Islam, berzina itu dosa besar dan engkau harus kena had, rajam. Sebaiknya bertobat kepada Allah, laporkan masalahmu kepada Nabi, ngaku kau depan Nabi." Karena tuannya yang ngomong, akhirnya Ma'iz pun bertobat dan ingin datang kepada Rasul. Datang dia kepada Rasul. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni." Rasul, aku sudah berzina, tolong bersihkan aku. Nabi SAW berusaha untuk mengatakan, "Kamu ini hanya cium-cium saja, peluk-peluk saja, tak ada pula." Lihat Islam, indahnya Islam. Masih memberikan kesempatan Ma'iz jangan ngaku. Karena ngaku itu sama dengan menceritakan dosanya, sebaiknya tobat. Sebab orang kalau sudah ngaku akan perbuatan dosa yang ada hukumannya dan itu diceritakan di depan hakim, kalau hakim mengiyakannya tidak bisa lolos dari hukuman dalam Islam. Walaupun dia meminta maaf. Karena pengakuan itu seafdol-afdolnya dalil. Enggak perlu saksi. Kalau orang sudah ngaku tidak perlu saksi. Makanya Rasul mengatakan pulang. Kalau hanya cium-cium saja, tidak benar. Tapi Ma'iz tetap mengatakan zanaitu fatahhirni, dan aku punya saksi, maksudnya ayah, anak bapak angkatnya, sekaligus tuannya Hasan. Dan aku diperintahkan Hasan untuk datang kepada. Akhirnya karena mendesak-desak, terjadilah perajaman kepada Ma'iz. Rasul sedih. Maka Rasul memanggil Hasan tuannya dan mengatakan, "Ya Hasan, halla satartahu." Ya Hasan, kenapa kau
kau tidak tutupi aibnya? Kenapa kau suruh dia datang kepadaku mengaku? Kenapa kau tidak tutup aibnya? Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan, ya Hazal, kalau kau dia melihat berzina, nasihati dia, suruh bertobat, cukup sampai di situ. Jangan pula dia suruh ceritakan kepada diri. Rasul menangis melihat Maiz dihukum raja, sehingga dia mengatakan, ya Hazal, lau satartahu alaihi lakana khairan. Hazal, kalau kau tutup aibnya, itu lebih baik. Dari sini menunjukkan Rasul ingin katakan kepada kita, kalau kita melihat sebuah aib orang lain, jangan pernah diceritakan. Cukup antum datang nasihati, udah diterima nasihatnya, alhamdulillah. Tidak, ya sudah, kita tinggal berdoa mudah Allah berikan hidayah. Cukup sampai di sini. Kecuali kalau kejahatannya membahayakan, seperti umpamanya bid'ah yang menyesatkan, yang perlulah kita kasih tahu orang. Atau dia orang jahat, preman gitu ya, nyakiti orang, perlu. Atau dalam hutang piutang, boleh ceritakan. Antum hutangi orang, waktunya bayar tak mau bayar, padahal dia sanggup bayar. Kata Rasul, matlu ghadilun, orang yang sanggup bayar hutang, tak sanggup bayar hutang, dia zalim. Yuhillu irdahu, halal kehormatan yang terhina. Boleh kita ceritakan supaya orang lain jangan kena tipu dia. Tetapi secara umum aib orang lain yang kita lihat tidak boleh ceritakan. Apalagi kalau hanya sekedar mendengar, itu lebih bahaya lagi. Kita tidak melihat, hanya mendengar. Orang menceritakan, wahai fulan, aku melihat si fulan begini. Maka tidak boleh kita menceritakan aib hanya sebatas mendengar. Sebab kalau hanya sebatas mendengar kita menceritakan aib, itu sama dengan tajasus. Dan tajasus dalam Islam tidak boleh. Wala tajassus, kata Allah. Jangankan tajasus, mengorek-orek aib orang karena mendengar orang lain ngomong. Maka ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, yang tidak boleh diceritakan juga kepada orang lain adalah menceritakan urusan rahasia keluarga. Dan itu ada dua perkara. Pertama, yang lebih khusus tidak boleh diceritakan adalah urusan ranjang bagi yang punya pasangan. Kalau yang nggak punya pasangan, ceritakan aja ranjang. Apa yang mau diceritakan nggak punya pasangan? Paling cerita bantal guling, cerita sofa reot, kan serah kan. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang punya pasangan tidak boleh menceritakan hubungan suami istri kepada orang lain. Karena di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu biasa menceritakan hubungan-hubungan suami istri mereka. Suami saya payah, suami saya mantap, macam-macam. Setelah makan obat ini mantap saya. Boleh kayak gitu. Itu di zaman jahiliyah. Ketika Islam datang, kebiasaan para sahabat masih juga melakukan seperti itu. Maka Nabi SAW menegurnya dan mengatakan, permisalan seseorang yang menceritakan aib keluarganya, khususnya masalah ranjang, adalah permisalan syaitanu laqiya syaitanan. Permisalannya seperti setan laki-laki berjumpa dengan setan perempuan, kemudian berzina di tengah jalan, wan nasu yanzurun, sementara manusia melihat. Kata Rasul, jangan ceritakan urusan ranjang. Mau payah, mau kuat, terserah, jangan ceritakan. Cukup yang tahu suami istri, kecuali untuk konsultasi, datang ke dokter, ya kan? Itu pun berdua, datang ke dokter cerita. Sebab kalau datang ke dokter nggak diceritakan aibnya, macam mana dokter ngasih resep? Datang dia ke dokter, diam sedikit. Kata dokter, mau apa ini? Nggak, kata ustaz nggak boleh cerita. Saya minta resep saja. Bingung kan dokter? Ngasih resep apa? Tak cerita. Cerita, itu boleh. Karena ada hal-hal yang mendesak supaya dokter tahu penyakitnya. Dari sini menunjukkan bahwa tidak boleh.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyarran nas manzilatan yaumal qiyamah." Seburuk-buruk tempat seseorang di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi imra'atahu wa tufdi alaihi thumma yusirru sirraha, kata Rasul. Seorang laki-laki membongkar aibnya sendiri bersama istrinya atau sebaliknya, kemudian disebar-sebar aibnya kepada orang lain. Ataupun masalah-masalah yang lebih umum dalam keluarga, masyakil. Masyakil itu artinya persoalan-persoalan, pertengkaran-pertengkaran antara suami istri. Karena namanya suami istri itu tidak mungkin bahagia selamanya, ya tidak mungkin juga tengkar selamanya. Pasti ada waktu-waktunya bertengkar, ada waktu-waktunya senang. Maka jangan pernah ceritakan pertengkaran, kecuali kepada orang yang bisa menyelesaikan. Seperti umpamanya keluarganya, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu pun kalau terdesak, tidak bisa lagi kemudian diselesaikan berdua, terpaksalah kemudian minta bantuan orang tuanya. Dan si istri meminta bantuan orang tuanya, ketemu nanti kedua orang tuanya. Bagaimana cara mendamaikannya? Atau mungkin orang ketiga, seorang ahli agama gitu, datang umpamanya ke pengadilan, kemudian minta konsultasi soal suami istri gitu. Tapi kalau bisa diselesaikan, jangan ceritakan sama orang. Menceritakan keburukan dalam rumah tangga itu sama dengan menceritakan aibnya sendiri. Ini yang ketiga, tidak boleh menceritakan urusan ranjang atau secara umum pertengkaran keluarga. Karena Rasul yang melarang. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang tidak boleh juga diceritakan kepada orang lain, menjaga amanah orang lain. Umpamanya ada orang yang datang kepada kita mau curhat. Sebelum dia bicara itu, nampak dari gerakan badannya dia tidak mau diketahui orang. Umpamanya dia nengok ke kiri, nengok ke kanan, nengok ke belakang, baru dia dekati kita. Kemudian dia ngomong, "Ada waktu nggak? Saya mau cerita." Berarti orang ini ketika mau cerita, dari gerak tubuhnya saja tidak mau ada orang yang tahu. Karena dia tengok ke kiri kanan, dia bukan menyeberang jalan. Menyeberang jalan dia cerita. Maksudnya nengok, tak ada orang. Nengok ada orang, baru dia dekat kita. Dari sini kita tahu dari gerakan badan saja, dia tidak mau diketahui orang. Cukup dia dengan kita saja dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat gerak tubuh orang itu tidak mau diketahui orang, berarti ini rahasia. Jangan diceritakan sama orang. Apalagi kalau dikuatkan dengan lisannya dan mengatakan, "Ini cerita yang tahu kamu saja ya, jangan cerita sama orang." Itu sudah ditekankan lagi, badannya sudah nengok-nengok, lisannya pula ditegaskan, jangan ceritakan. Kalau seperti itu, jangan pernah ceritakan. Kalau antum tidak sanggup mendengar amanah, memberikan amanah dengar, antum tolak saja. Maaf, saya tidak bisa. Nanti kalau kamu cerita sama saya pula cerita sama orang, antum pula salahkan saya. Jangan cerita. Kecuali kalau dia, itu terserahlah. Tapi tolonglah bro, jangan bisa ceritakan sama orang. Buat perjanjian dulu. Karena dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu punya bibi namanya Atikah. Atikah bintu Abdul Muthalib. Ini kejadian sebelum 3 hari perang Badar. Jadi Abi Sufyan ini ketika tahu gerakan Rasul akan merampas hartanya dari Syam, dari harta-harta penduduk Mekah, maka Abu Sufyan mengirim seorang namanya Dhamdham untuk memberitahu Abu Jahal. Dan Dhamdham ini baru memacu kudanya dari Madinah itu 3 hari baru sampai di Mekah. Jadi kejadiannya sebelum perang Badar 3 hari. Jadi Atikah bintu Abdul Muthalib ini mimpi. Dalam mimpinya
Dia melihat unta naik ke atas Ka'bah. Padahal Ka'bah kan tinggi kan. Unta tak kayak kuda meloncat, tidak bisa meloncat. Gimana pula kok unta bisa naik ke atas Ka'bah pula? Naik tangga atau gimana kan? Ya kita katakan mimpi. Mimpi itu artinya bisa terbang. Mimpi itu bisa apa aja kan, namanya mimpi. Kemudian unta ini bisa bicara pula dalam mimpinya dan mengatakan, ya ahlal ghudur infiru ila masari'ikum qabla thalatin. Ahli Mekah, keluar kalian ke tempat kehancuran kalian sebelum 3 hari. Terperanjatlah Atika ini dan tebak. Karena mimpinya terus terpikir, dia datang kepada Abbas ibn Abdul Muttalib, saudaranya, saudara kandungnya, pamannya. Dia mengatakan, ya Abbas, semalam aku mimpi aneh. Mimpi apa itu kata Abbas? Diceritakan mimpi. Kemudian Atika di ujung mimpi menceritakan mimpinya, mengatakan, la tukhbir ahadan ya Abbas, tolong jangan ceritakan kepada siapapun, karena ini mimpi, hanya mimpi saja, tetapi aneh, bisa mengancam keamanan Quraisy. Abbas pun heran dengan mimpi itu. Akhirnya kemudian dia berjumpa dengan Rabi'ah. Kata Rabi'ah, kata Abbas, ya Rabi'ah, kau jangan ceritakan sama siapapun ya. Saudariku Atika bermimpi semalam. Kata Rabi'ah, ya tenang, saya tutup aib. Rabi'ah ini pulang berjumpa dengan anaknya Walid ibn Rabi'ah. Walid, saya baru berjumpa dengan Abbas. Itu saudarinya Atika bermimpi, tapi kau jangan cerita sama orang. Al-Walid ibn Rabi'ah keluar pula dari rumah ke Ka'bah, jumpa pula dengan Abu Jahal. Ya Abu Jahal, bapakku cerita, bapakku dari Abbas pula dari saudarinya Atika, dia bermimpi. Tapi ya Abu Jahal jangan ceritakan. Oh enggak, ceritakan kata Abu Jahal. Abu Jahal pula dia lawan. Enggak bisa menceritakan ini. Akhirnya Abu Jahal datang kepada Abbas. Ya Abbas, cukuplah dari kabilahmu itu, sudah ada laki-laki yang ngaku nabi, jangan pula ada perempuan ngaku nabi lagi. Cukuplah Muhammad itu yang ngaku nabi. Kau pula Atika percaya dengan mimpi, kau akan ngaku juga dia nabi gitu. Kalau seandainya mimpi itu tidak benar setelah 3 hari, katanya, kupastikan namamu tercoreng di Quraisy. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, subhanallah, setelah 3 hari datang dom-dom utusan Abu Sufyan. Seolah-olah dom-dom yang dikirim Abu Sufyan membenarkan mimpinya Atika kan. Makanya langsung setelah 3 hari sibuklah itu Abu Jahal menyiapkan pasukan. Kenapa? Karena tidak ada satu barang beras kecuali di bawah Abu Sufyan. Itu maksudnya takwil mimpinya siapa? Atika. Syahidnya di sini adalah bagaimana Atika menceritakan kepada Abbas, Abbas pula menceritakan kepada Rabi'ah, Rabi'ah menceritakan kepada Walid, Walid pula sampai kepada Abu Jahal. Gitu ya. Begitulah teman. Kadang-kadang kita harus cerdas, pandai melihat siapa lawan bicara kita. Kalau tidak pandai, apalagi sekarang masa-masa medsos. Dulu kita menceritakan orang itu setelah beberapa hari, mungkin kalau di Anambas ini baru sampai di Letung sana kan, itu sudah sebulan 2 bulan kabarnya. Sekarang ditulis di grup yang di Jakarta benar. Lebih parah sekarang ini. Menceritakan berita hoax itu sebentar aja lewat medsos. 1 hari 1 dunia tahu. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau Allah percayakan kepada kita, ada orang datang kepada kita meminta supaya jangan diceritakan, maknanya kita disuruh melakukan amanah dengar. Tolong, telinga kita ini nikmat dari Allah, maka syukuri nikmat. Cukup kita saja yang dengar. Atau mungkin bagi seorang istri, aku bisa nasihati istri aku, punya istri. Kalau di desa atau mungkin di pulau-pulau ini kadang-kadang masih enak rumah itu, masih ada jarak satu rumah dengan rumah yang terkadang terjarak dengan betul. Tapi kalau di kota,
Apalagi sifatnya perumahan itu kan kopel. Satu rumah itu dekat dengan rumah yang lain, kadang-kadang temboknya sama. Satu tembok milik tetangga, milik kita juga. Terkadang suara kita ini kalau kencang kedengaran pula ke sebelah. Nah biasanya yang agak kepo ini, kalau suami mungkin tidak, karena kalau di kota juga ya kerja pagi pulang malam. Suami tidak tahu kejadian apapun soal tetangga. Biasanya yang kepo itu kan istri. Adalah tetangga bertengkar. Kadang-kadang istri ini pengen tahu. Ditempelinya pula telinga di tembok dia. Ada apa dengan kejadian di balik tembok sebelah? Mulai ditengkar. Sebenarnya perlakuan seperti ini tidak boleh. Kalau seandainya tetangga ini sedang bertengkar, kemudian kita dengar, cukup kita saja yang tahu. Jangan cerita kepada pasangan kita. Kadang-kadang ada istri yang tidak berakal. Suami sudah lelah, letih pula gitu ya. Pulang-pulang ingin senang, cerita pula tetangga. Bang, tadi pagi ada perang sebelah kiri. Perang apa? Tak tahu. Perang dunia ketiga. Rupanya sebelah kiri. Tidak boleh. Cukup Anda yang tahu saja. Tidak boleh ceritakan kepada suami. Begitu juga kejadian suami di kantornya, tidak boleh cerita sama istri. Kalau seandainya itu urusan aib orang. Lalu yang seperti ini, orang kadang-kadang tidak bisa menjaga amanah orang. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Utsaimin ketika membuat bab hifdzis sir, bab menjaga sesuatu yang sifatnya rahasia. Apa kata Imam Ibnu Utsaimin? Was-sirru huwa ma yaqau khifyatan bainaka wa baina sahibika wa la yahillu laka an tubshi hadha as-sirra an tubayyinahu li ahadin sawa'un qala laka la tubayyinhu li ahadin aw ulima bil qarinatil fi'liyati annahu la yuhibbu an yattali' alayhi ahad. Syekh Utsaimin dia mengatakan ketika mengomentari perkataan Imam An-Nawawi bab tentang menjaga rahasia. Rahasia adalah sesuatu yang terselubung antara engkau dan kawan, kata Imam Utsaimin. Tidak halal engkau menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Entah karena dia yang memintanya jangan menceritakan, atau karena ulima bil qarinati fi'liyati, dikenal karena gerak-gerik tubuhnya seperti saya contohkan tadi. Tengok ke kiri, tengok ke kanan, karena orang tidak mau tahu. Maka kalau sudah ada yang seperti itu, jangan ceritakan. Ini yang keempat. Yang kelima, tidak boleh ceritakan kepada orang. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan di antara Anda ini diamanahi memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Yang namanya jenazah pasti ada aibnya. Pasti ada aibnya jenazah itu kan. Entah bau. Jangan ceritakan habis mandikan bau kali jenazah. Jangan banyak dosa. Jangan. Ya. Entah dia wangi, entah ada cacat di mana, entah ada tai lalatnya, entah ada. Mesti ada lah namanya mandi jenazah itu, ada yang kurang. Entah tadinya gemuk, entah mati jadi kurus gitu ya. Atau apalah namanya. Nabi SAW mengatakan sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Dan hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Man ghassala mayyitan fasatarahu satarahu Allah minadh dhunub wa man kafanahu kasahu Allah min sudusin wa istabah. Siapa yang memandikan jenazah, maka dia tutup aib jenazah itu, maka Allah akan tutup dosa-dosanya pada hari kiamat. Dan siapa yang mengkafani si mayat, maka dia kelak akan diberi sutra dari sudus dan istabrak di surga. Siapa yang memandikan dan ditutup aibnya, Allah akan tutup dosa-dosanya. Tapi siapa yang mengkafani,
Allah berikan kain dari sutra kelak di sorga. Sutra yang indah min sundusin wa istabr. Dari sini kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan fasatarahu. Rasul menghabarkan, disuruh kita menutup aibnya. Jangan ceritakan. Cukup antara kita dengan si mayat dan Allah saja. Sudah cukup. Selesai mandikan, sudah. Tutup buku, jangan ceritakan jenazah. Karena ini dilarang, tidak boleh. Karena banyak terkadang orang-orang yang mandikan jenazah ini kadang-kadang cerita pula sama orang. Ini jenazahnya begini, jenazahnya begitu, gitu kan. Jangan. Nah, ini prediksinya panjangan, semacam pula ini kan. Ini perkara yang kelima, tidak boleh menceritakan aib jenazah yang dimandikan. Kemudian yang keenam, yang tidak boleh juga diceritakan adalah tidak boleh menceritakan mimpi buruk. Ingat, kalau kita mimpi buruk, jangan diceritakan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, wal ilmu minasyaitan, fa idza halama ahadukum falyasta'idz minhu. Kata Nabi SAW, wal ilm maksudnya mimpi buruk itu dari syaitan. Bahkan bukan hanya mimpi buruk, seseorang melakukan hubungan intim, tetapi dalam mimpi itu pun dari syaitan. Apalagi kemudian berhubungannya bukan dengan istri tetangga pula. Jangan ceritakan lagi. Apalagi cerita sama istri pula. Saya dalam mimpi, saya berhubungan dengan istrinya si A. Terlepas dia, jangan ya kan? Enggak, mimpi saja. Enggak boleh. Ya. Jangan diceritakan perkara-perkara seperti ini. Apapun mimpi buruk, jatuh dari ketinggian, ketemu genderuwo, macam-macam lah mimpi buruk itu, jangan ceritakan. Tetapi kata Nabi SAW, lakukan beberapa. Karena ada yang mimpi itu bersambung pula dia. Mimpi buruk pindah mimpi itu lagi bersambung, berseri pula. Maka Nabi SAW mengatakan, satu, istidzah dari keburukan mimpi. Kenapa? Karena isti'adzah dari keburukan itu dianjurkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita disuruh untuk berlindung dari keburukan. Satu. Yang kedua, berlindung dari syaitan. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Karena berlindung dari syaitan itu juga anjuran Allah. Yang ketiga, meludah ke arah kiri. Kenapa disuruh meludah? Untuk menghinakan syaitan. Dan disuruh 3 kali supaya makin terhina syaitan. Ya, tapi lihat di samping ada istri kan? Ada istri pula, ada istri. Kemudian yang keempat, yang disuruh pindah tempat. Artinya kalau kepalanya tadi sebelah sana, kaki sebelah sini, kita tukar. Kenapa? Itu disebut tahawul, itu tafa'ul. Maksudnya dengan membalik posisi itu supaya tidak mengulang mimpinya. Kemudian yang terakhir, jangan dipikirkan. Karena mimpi buruk itu tidak akan terjadi. Jangan dipikir, nggak akan terjadi. Itu hanya mimpi saja. Karena mimpi itu ada 3. Ada mimpi itu dari setan, memang dibuat dan ditakut-takuti kita dari setan. Setan sedang tahu bermain-main dengan kita, mengganggu dalam mimpi kita. Dan ini tidak mungkin terjadi. Cukup dalam mimpi saja. Yang kedua, karena waswatul fikri, karena kebanyakan mikir, akhirnya ke bawah mimpi. Banyak hutang. Setiap ada yang mau nagih hutang, sembunyi. Makanya Rasul katakan, hutang itu membuat orang bingung di malam hari, membuat hilang orang di siang hari. Itu hutang. Malam bingung, siang mulai hilang.
cari debt collector. Kok gajah hilang? Malamnya bingung. Besok lagi dia ketemu lagi. Rupanya ke bawah mimpi ada pula debt collectornya di dalam mimpi. Udah menghindar di siang-siang, masuk pula dalam mimpi dia. Umpamanya seperti itu. Maka kepikiran itu gak usah dipikir, cukup dalam kenyataan saja pikirnya. Jangan dibawa soalan untuk mimpi. Gak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi habis mimpi datang debt collector atau di gedung rumah, itu bukan karena mimpi. Itu kebetulan saja. Jadi kait-kaitkan dengan mimpi. Pas kebetulan memang hari itu memang tanggalnya dia lagi utang, malamnya pula bermimpi gitu ya. Jadi mimpi karena banyak pikiran. Anak muda mau kawin, susah cari jodoh. Kawin pula dalam mimpi. Jangan kepikiran seperti itu. Ini tidak mungkin terjadi. Yang terjadi yang memungkinkanlah mimpi baik. Nah, kalau mimpi baik ceritakan, apa-apa. Tapi diceritakan kepada orang yang tidak ada permusuhan dengan kita. Kalau cerita sama orang yang hasad sama kita, tetap aja tampilnya jelek. Walaupun mimpi baik gitu ya kan. Memang dia gak suka dengan kita. Ceritakan kepada orang yang cinta dengan kita. Baru dia tampilnya baik. Maka ini yang keenam, jangan cerita soal mimpi. Tak boleh cerita. Cukup kita saja dengan mimpi yang tahu. Kemudian yang nomor 7, tidak boleh menceritakan harta kepada orang jangan. Termasuk juga gaji, kalau ada digaji di perusahaan. Dan suka cerita sama orang. Kalau ditanya berapa gajinya, ada. Jangan cerita. Apalagi pekerjaan Anda itu bagus, ya, gajinya besar, jangan cerita. Atau mungkin punya harta agak banyak, kebun sana, kebun sini, rumah sana, rumah sini, jangan cerita. Karena ulama mengatakan menceritakan soal harta dan pekerjaan ini mengundang hasad. Ketika orang tahu harta kita banyak, gaji kita banyak, hasad ya. Cukup, itu kita yang tahu kekayaan kita berapa. Kecuali kalau diminta KPK, gitu. Itu kan harus ada laporan harta kekayaan kan. Itu lagi kan aturan negara ya. Jadi intinya bahwa ini juga tidak boleh. Dan yang terakhir juga yang paling penting, tidak boleh menceritakan amaliyah, amal soleh kita yang berhubungan dengan Allah. Kata Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, seorang sahabat mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna khibbun fi amalin salihin falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang sanggup menyembunyikan amal solehnya, lakukan. Barang siapa di antara kalian yang sanggup menyembunyikan amal solehnya, lakukan. Seperti apa? Contohnya sedekah. Rasul sampai mengatakan tangan kiri kalau boleh jangan tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Bayangkan satu anggota badan saja, tidak boleh tahu anggota badan yang lainnya melakukan apa. Kalau tangan kiri saja yang sama-sama satu badan dengan kita, kata Rasulullah, tidak boleh tahu apa yang diinfakkan tangan kanan, apalagi yang di luar badan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar. Sedekah yang tidak terang-terangan itu bisa meredamkan kemurkaan Allah. Dahulu ada orang yang namanya Zainul Abidin, putra daripada Husain Ibnu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zainul Abidin itu orang kaya, tapi ahli ibadah. Karena dia kaya, tidak dikenal pula sedekah. Harusnya orang kaya itu maksudnya nampaklah dia sedekah. Sehingga orang membicarakan Zainul Abidin, kok kaya banget. Tidak tahu ya, Zainul Abidin itu sedekahnya malam-malam. Dia ambil gandum, dia gendong, setiap ada rumah fakir miskin diletakkan di situ, kemudian pulang. Tidak ada yang tahu di kegelapan malam, karena di zaman Nabi belum ada listrik kan kayak sekarang, hampir setiap rumah ada kan. Dan tidak perlu dicontoh. Saya ingin mengikuti Zainul Abidin lah kan. Jam 1 gendong beras, saya rumah antum pula dituduh nyuri beras. Jadi ini kan zaman dulu ya kan.
70 setiap malam. 70 rumah fakir miskin terletak kan setiap malam. 70 rumah, besoknya 70. Cari setiap malam 70 rumah. Sehingga orang-orang miskin itu tidak tahu siapa yang bersedekah. Tapi satu sisi nyisukan pula Zainul Abidin bakhil. Tidak tahu siapa yang bersedekah. Ketahuannya setelah Zainul Abidin ini sakit parah kemudian meninggal. Dan ingat, Zainul Abidin ini satu-satunya putra Husain yang hidup di Karbala. Sehingga siapapun yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Husain harus sampai ke Zainul Abidin. Jadi satu-satu yang selamat, yang lain mati di Karbala itu. Jadi ketika dia mati, yang memandikannya tahu siapa yang selama ini meletakkan gandum itu. Siapa? Ya kalau di film barat itu Robin Hood itu siapa? Rupanya dia Robin Hood. Gitu dia. Tapi Robin Hood kan gak beres, dia nyuri untuk sedekah kan? Tak bisa. Ustaz dia kan bagus, nyuri dari harta orang kafir sedekahkan fakir miskin. Tidak semua harta orang kafir itu halal, ghanimah. Kecuali orang kafir yang memerangi kan. Itu ghanimah. Orang kafir enggak memerangi. Dia satu tetangga dengan kita, itu main curi panci dia saja. Halal Ustaz orang kafir. Enggak begitu. Ada namanya kafir dhimmi, ada kafir mustahman, ada kafir ahli. Ini 3 kafir enggak boleh diapa-apain. Kecuali harbi memerangi. Nah dari sini bahwa amal soleh Zainul Abidin tidak ada yang tahu kecuali setelah dimandikan baru tidak ada lagi gandum di depan rumah-rumah orang fakir miskin. Dari sini tahulah masyarakat siapa yang selama ini ngasih sedekah. Sedekah sir tidak boleh cerita. Dan ini sebagai penyeimbang. Ingat, sedekah sir ini sebagai penyeimbang dosa orang yang melakukan tidak terang-terangan. Karena ada di zaman sekarang ini paling mudah orang itu berdosa tidak terang-terangan. Dosa tidak terang-terangan ini bahaya sekali. Karena Rasul yang mengatakan nanti pada hari kiamat orang itu akan menghadapi Allah dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tetapi apa yang terjadi? Faja'alahu haba'an manthura. Allah jadikan pahala yang sebesar gunung Tihama itu di mata Allah seperti gundukan pasir dihempas angin habis, tidak bawa apa-apa. Jadi dosa yang tidak terang-terangan itu menghapus pahala di hadapan Allah. Dan sekarang hampir kita ini setiap detik mungkin kita ini melakukan dosa tidak terang-terangan kan? Dengan handphone kan? Lihat YouTube, nengok aurat di situ, perempuan joget-joget, nampak auratnya, tertampak dah. Antum walaupun di keramaian orang karena masing-masing pegang handphone kan tidak tahu orang samping itu. Antum lihat aurat dalam handphone. Itu namanya dosa sembunyi-sembunyi. Setiap hari kita tengok. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada orang-orang membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tetapi Allah jadikan pahala itu lenyap. Kenapa? Karena apabila dia sedang khalau bimaharimillahi tahakuha, ketika dia bersendiri dengan hal-hal yang diharamkan, dia pun robek keharamannya tanpa orang yang ada yang tahu kecuali Anda dan keharaman itu. Tidak boleh. Seseorang itu seperti itu. Tetapi kalaupun memang setiap hari kita bermaksiat orang tidak tahu, imbangi dengan amal soleh yang orang juga tidak tahu. Jadi kalau satu hari ini kita ini melakukan dosa orang tidak tahu, hanya kita saja dengan maksiat dan Allah, lakukan juga amal soleh yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan amal soleh dan Allah saja. Kenapa demikian? Sebab kalau kita tidak melakukan amal soleh yang tidak terang-terangan, sementara kita melakukan maksiat tidak terang-terangan, habis amalan kita. Tapi kalau kita imbangi, kita melakukan dosa yang tidak terang-terangan, kita juga lakukan amal soleh yang tidak terang-terangan, boleh jadi amal soleh yang tidak terang-terangan ini bisa mengimbangi dosa yang tidak terang-terangan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku bisa mengalahkan kemurkaan. Maksiat tidak terang-terangan mendatangkan azab dan murkanya Allah. Sementara
seseorang yang beramal soleh tidak terang-terangan mendatangkan rahmat. Boleh jadi rahmat ini bisa mengalahkan kemurkaan. Kalau sampai tidak demikian, kita ini apa? Jadi percuma beramal soleh. Ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 8 perkara kalau bisa dirahasiakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada ya kita sempatkan kamu sekarang. Cepat bagus kan. Kita ada masyarakat mau kan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.